Oke, kita lanjut untuk pembahasan latihan soal untuk soal nomor 31 sampai soal nomor 40. Oke, tabungan kerucut merupakan bangun tulang sisi lempung. Katanya selimut tabungan kerucut itu berbentuk apa? Nah, kalau untuk selimut tabung sendiri itu berbentuk persegi panjang, sementara kerucutnya berbentuk juring lingkaran. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi D ya, persegi panjang dan juring lingkaran. Next. Sebuah ember berbentuk kerucut terpancung seperti terlihat pada gambar di bawah. Jika tinggi ember tersebut 30 cm, ini tingginya. Jari-jari lingkaran alasnya itu 10 yang bawah, dan jari-jari lingkaran bagian atasnya adalah 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume ember tersebut. Oke, karena ini merupakan kerucut terpancung, berarti kita bisa menggunakan rumus volume. Volume sama dengan, berarti volume ember ya. Volume kerucut besar kita kurangkan dengan volume kerucut yang kecil ya. Oke, untuk volume yang besarnya ini kalau kita teruskan sebenarnya ini tuh berbentuk apa? Berbentuk kerucut ya. Jadi ini kalau misalnya kita teruskan ini sebenarnya terbentuk kerucut tapi dipotong bagian bawahnya. Makanya dia disebut sebagai kerucut terpancung. Karena dia sama-sama rumusnya volume kerucut, berarti kita masukin rumus volume kerucut yaitu sepertiga pi. Tapi untuk yang besarnya kita pakai jari-jari yang besar, kuadrat dikali tinggi yang besar, dikurangkan dengan jari-jari kerucut yang kecil kuadrat, dikalikan dengan tinggi dari kerucut kecilnya. Oke, 1/3. Di sini kita pakai 3,14 aja ya, atau setara dengan 314/100. Nah, jari-jari yang besar, kalau kita lihat di sini jari-jari yang besar itu yang ini nih. Ini jari-jari besar, sementara yang 10 ini disebut sebagai jari-jari kecil, kerucut kecilnya. Oke, berarti ini kita masukin 30 pangkat 2 atau 30 kali 30 kali tinggi. Nah, tingginya ini yang belum kita ketahui. Supaya kita dapat menentukannya, kita pakai konsep kesebangunan pada segitiga. Jadi kalau misalnya Ibu gambar di sini, ini 30 sebagai R besarnya, yang 10 yang ini sebagai R kecilnya. Sementara 30 itu adalah jarak dari titik yang ini ke titik yang ini. Itu adalah 30 cm. Kalau kita misalkan ini adalah T kecil, berarti perbandingannya adalah jari-jari yang besar, kerucut besar dibandingkan dengan jari-jari kerucut yang kecil, sama dengan tinggi dari kerucut yang besar dibagikan dengan tinggi kerucut yang kecil. Kita substitusikan jari-jari besarnya tadi sama dengan 30, jari-jari yang kecil ini sama dengan 10. Tingginya ini kan berarti dari titik yang ini ke titik yang paling bawah ya. Maka bisa kita buat menjadi 30 ditambahkan dengan T per T kecil. Oke, ini kita sederhanakan dulu. 30 sama 10 sama-sama dibagi 10. Lalu kita kali silang. 3 kali T berarti 3T. 1 dikalikan dengan 30 tambah T tetap adalah 30 tambah T. T-nya kita pindahkan berarti tersisalah di ini menjadi 2T. Karena 3T dikurang 1T. Menjadi sama dengan 30. Artinya 2 kali berapa yang hasilnya 30. Atau 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi tinggi dari kerucut yang besarnya, tinggi dari kerucut yang kecil itu 15. Dalam artian tinggi kerucut yang besarnya sama dengan tadi adalah 30 ditambahkan dengan T kecil. Yaitu sama dengan 30 tambah 15. 45. Jadi yang ini kita masukin 45. Dikurangkan dengan R kecil. R kecilnya tadi 10, berarti 10 pangkat 2 atau 10 kali 10. Tinggi dari kerucut kecilnya adalah 15. Ini, ini tinggal kita hitung aja. 1/3 kali 314/100 dikalikan dengan 30 kali 30. 30 kali 30, 90 ya. 900 ya. 900, kemudian 900 kita kalikan dengan 45. Sama dengan 40.000
500 dikurangkan 10 kali 10 kali 15. Berarti ini sama dengan 1500. Oke, ini kita salin dulu. 1/3 kali 1/4/100. Buka kurung. 40.500 dikurang 1.500 itu sama dengan 39. Oke, 39. Oke, ini bisa kita sederhanain. Nolnya 2 di sini. Kita sederhanain 0 sama yang ini. Kemudian 3 bagi 39, yaitu sama dengan 13. Tadi nolnya di sini jadi 130 ya. Maka hasilnya sama dengan 314 dikalikan dengan 130. 314 dikalikan dengan 130. Jadi jawabannya sama dengan 4.820 dengan satuan cm pangkat dikit. Jawabannya adalah D. Itu untuk soal nomor 32. Kita next soal nomor 33. Diketahui sebuah kerucut dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Jadi ada satu kerucut dimasukkan ke dalam tabung sehingga ujung kerucut atau titik sudutnya yang ini ya menyentuh sisi alas tabung. Dalam artian di sini kalau kita lihat tinggi dari si kerucut sama tinggi dari si tabung itu sama, yaitu sama-sama dengan 12 cm. Sementara diameternya itu juga sama ya, karena dia dimasukkan ini ukurannya pas. Diameternya si tabung sama diameter kerucut itu sama dengan 21 cm. Yang ditanyakan, maka tentukanlah volume yang berada di luar kerucut atau yang diarsir ini. Oke, kok berarti konsepnya di sini, maka yang diarsir kita buat volume arsir aja ya. Karena itu merupakan arsir ini apa ya? Arsir itu sama dengan volumenya si tabung kita kurangkan dengan volume dari kerucut. Oke. Volume tabung rumusnya apa? PR kuadrat T. Sementara volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Catatannya sama ya, jari-jari sama tingginya sama. Jadi bisa kita buat seperti ini. Pi, karena pi sama ya, nilainya sama-sama 22/7 atau 3,14. Jari-jarinya juga sama, jadi pi R kuadrat T dikali 1 dikurang 1/3. Oke, berarti ini sama dengan 2/3 VR kuadrat T. Oke, 2/3 kita kalikan dengan 2/3 tahu ya dari mana ya? Karena 1 dikurang 1/3. 1 itu kan bisa kita ubah menjadi 3/3. 3/3 dikurang 1/3. Ini penyebutnya udah sama berarti menjadi 2/3. Makanya di sini membuat 2/3 PR kuadrat T. Maka 2/3 dikalikan pi. Pi-nya kita pakai 22/7 aja. 22/7 kita kalikan dengan jari-jari. Karena di sini diameternya sama dengan 21, berarti jari-jarinya bisa kita buat 21/2. Oke? 21/2 kali 21/2 kalikan dengan tinggi. Tingginya tadi 12. Oke? Nah, di sini kita bisa menyederhanakan nih. 7 dibagi 7 kan 1, 21 bagi 7, 3. Nah, ini kita sederhana nih, 3 bagi 3. Oke, nah 2, ini bisa kita sederhanakan ke sini nih. 2 bagi 2 kan 1, yang ini 2 kita sederhanakan ke 22 jadi 11. Maka hasil akhirnya menjadi 11 dikalikan dengan 21, lalu kita kalikan dengan 12. Oke, nah kita cari dulu 11 kita kalikan dengan 21, kita kalikan lagi dengan 12, hasil akhirnya itu adalah 2772 cm pangkat 3. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 33, kita lanjut untuk soal 34. 34 katanya sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola dibuat dari aluminium. Jika diameter kubahnya itu adalah 14 meter dan harga bahan aluminiumnya ada 25.000 per meter pangkat 2, maka biaya minimal pembelian bahan aluminium untuk membuat kubah tersebut. Oke, ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan bola ya.
Kalau dia setengah bola, berarti kita pakai rumus luas permukaan setengah bola. Karena kubah itu berongga, ya, dia tengahnya itu bolong, maka kita bisa buat luas permukaannya sama dengan 2 V R pangkat 2. Oke, 2 kali 22/7 kita kalikan dengan jari-jari. Karena diameternya itu 14, otomatis jari-jarinya 7 ya. 7 kali 7. Kita cari dulu luas permukaan ini, kita sederhanakan. 2 kali 22 itu 44. Kemudian 44 kali 7 itu sama dengan 308 dengan satuan meter pangkat 2. Karena yang ditanyakan adalah biaya, maka kita masukin rumusnya. Biaya sama dengan luas permukaannya kamu kalikan dengan harganya per meter pangkat 2. Harganya tadi dikasih tahu adalah 25.000 per meter pangkat 2. Oke. Luas permukaannya tadi kita peroleh adalah 308. Kita kalikan dengan 25.000 rupiah. Oke, 308 kali 25.000 rupiah itu adalah sama dengan 7.700.000. Ya, jadi biaya minimal, ini minimal ya. Biaya minimal itu 7.700.000, berarti jawabannya adalah B. Nomor 35. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Tabung enggak ya. Tabung itu memiliki rusuk. Rusuknya ada 2. Tabung enggak. Kerucut. Kerucut itu memiliki titik sudut dan memiliki 1 rusuk. Sementara di sini tidak. Jadi yang benar itu adalah bola. Silinder itu sama dengan tabung ya. Silinder sama dengan tabung. Next, kita lanjut ke soal nomor 36. Sini ada 2 bola. Yang bola yang besar ini memiliki jari-jari yang disimbolkan dengan R2. Sementara bola yang kecil ini memiliki jari-jari yang disimbolkan dengan R1. Berdasarkan gambar di atas, perbandingan luas permukaan. Jadi kita di sini membandingkan luas permukaan. Luas permukaan bola yang pertama kita bandingkan dengan luas permukaan bola yang kedua. Oke, ini tadi bola yang pertama, ini bola yang kedua. Berarti di sini kita pakai rumus ini aja, rumus luas permukaan bola, yaitu adalah 4 V R pangkat 2. Yang ini juga 4 V R pangkat 2 karena sama-sama bola. Tapi dengan catatan, yang ini jari-jarinya itu adalah R1, sementara yang ini adalah R2. Oke, di sini bisa kita sederhanakan 4 pi sama 4 pi kan nilainya sama ya. Jadi kita sederhanain aja nih. Jadi yang tersisa di sini adalah R1 pangkat 2 dibandingkan dengan R2 pangkat 2. Kemudian karena di sini ada catatan dikasih nih. R2 atau jari-jari yang bola yang kedua ini itu sama dengan 4 kali dari jari-jari bola yang pertama. Jadi kita ganti R2 yang ini. Jadi R1-nya tetap kita tulis R1 pangkat 2, R2-nya kita ganti menjadi 4 dikali R1. Karena R2 tadi sama dengan 4 R1. Jangan lupa di pangkat 2 kan, karena di sini pangkat 2. Oke, R1 pangkat 2 dibandingkan 4 pangkat 2 itu kan 16 ya. 16 R1 pangkat 2. R1 pangkat 2 ini kan sama dengan yang sebelah kirinya. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi R pangkat 2, maka tersisa di sini 1 banding 12. Jadi perbandingan antara si luas permukaan bola yang pertama dengan bola yang kedua itu adalah 1 banding 12. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk soal nomor 37. 37 ini merupakan gabungan dari kerucut sama si tabung. Dengan catatan di sini jari-jarinya atau diameternya si tabung itu sama dengan diameter dari si kerucut. Yang ditanyakan volume. Volume. Berarti volumenya itu bisa kita buat atau volume keseluruhan atau volume gabungan itu sama dengan volume kerucut ditambahkan dengan volume tabung. Oke, kita masukin rumusnya. Volume kerucut sepertiga V R kuadrat
T. Volume tabung V R kuadrat T. Oke. Di sini karena Pi dan R-nya itu sama, berarti bisa kita buat hukum distributif. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi Pi R pangkat 2 buka kurung 1/3 T ditambahkan dengan T. Oke, tinggi yang di sini adalah tinggi kerucut, sementara tinggi yang ini adalah tinggi tabung. Kita pakai 314 aja. 314/100. Kita kalikan dengan R. R-nya itu kan di sini 10 diameternya. Kalau diameternya 10, berarti jari-jarinya sama dengan 5. Oke, ini kita buat 10/2 kali 10/2. Buka kurung 1/3 kali tinggi kerucut. Kalau misalnya di sini tinggi tabungnya sudah sama dengan 8, maka tinggi kerucut itu berarti 20 dikurang 8. Karena tinggi keseluruhannya adalah 20. 20 dikurang 8 kan 12. Oke. 1/3 kali 12 kita kurangkan dengan kita tambahkan dengan tinggi tabung yaitu 8. Oke, ini kita sederhanain dulu. 3 sama 12 sama-sama dibagi 3 berarti nanti 4 tambah 8 ya. Oke, ini 0 di sini, coret ke sini, yang ini ke sini. Oke, yang ini maka tersisa 2 ini bisa kita sederhanakan ke sini 100. Mana titik 314 kita bagi 2 ke sini berarti 157 ya. Oke, ini 157/2 karena di bawah ada tersisa 2 di sini. Kita kalikan yang di dalam kurung berarti 4 tambah 8 adalah 12. Ini boleh sederhanain lagi, 2 bagi 2 kan 1, 12 bagi 2 6. Maka hasil akhirnya adalah 157 kita kalikan dengan 6. Jawabannya adalah 942 cm pangkat 3 ya, karena dia volume. 942 cm pangkat 3 berarti jawabannya adalah bola B. Next, 38. Jadi ceritanya di sini sebuah kelereng berbentuk bola dengan jari-jari 6 cm akan dimasukkan ke dalam. Oke. Jadi konsepnya kayak konsep Archimedes ya. Jadi kalau misalnya ada tabung ya. Nah, tabungnya itu berisi air tapi nggak full. Jadi ada satu bola, bola ini ingin dimasukkan katanya ke dalam tabung yang berisi air. Otomatis kan kalau misalnya bolanya dimasukkan, nanti ketinggian airnya bertambah. Jadi kalau ketinggian airnya kita misalkan X, maka nanti awalnya misalnya tingginya sama dengan 10. Kalau X-nya sama dengan 5, berarti nanti tinggi total airnya adalah 15 cm. Gitu ya konsepnya. Nah, yang ditanyakan di sini kan adalah berapa pertambahan tinggi air. Karena airnya itu berada di dalam tabung, berarti kita bisa buat pakai rumus volume tabung. Maka volume setelah bola dimasukkan. Atau di sini kita buat volume pertambahan bola. Oke. Jadi volume setelah pertambahan bola itu akan sama dengan volume dari si bolanya. Ya, hukum Archimedes ya. Jadi sementara di sini pertambahan bola ini kita menggunakan rumus volume tabung karena airnya berada di tabung, yaitu V R kuadrat T. Sementara untuk volume bolanya kita pakai rumus volume bola, yaitu adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Ya, jari-jari yang di sini kita pakai jari-jari dari si tabung tersendiri, tabung itu. Tabung sementara yang ini adalah jari-jari bola. Nah, ini kan sama-sama ada pi ya. Jadi daripada kita capek-capek untuk menghitung nilai pi-nya, langsung kita sederhanain aja karena nilainya sama. Kanan kiri pi. R. Tabung memiliki jari-jari nih. Jari-jari tabungnya 24, berarti 24
kali 24 kali T. T ini adalah pertambahannya nanti ya. Jadi ini setelah bertambah itu adalah T. Sama dengan 4/3 kita kalikan dengan jari-jari bola. Kelerengnya itu kan berbentuk bola yang berjari-jari 6 cm. Berarti 6 kita kalikan dengan 6, kalikan lagi dengan 6. Ini sederhanain dulu. Sama-sama kita bagi 3 berarti ini 2. Oke, kita lanjut. Kemudian ini bisa juga disederhanain biar lebih gampang. 24. 24 itu kan bisa sama-sama kita bagi begini aja deh. Ini T, ini kan T sama dengan 4 kali 2 kali 6 kali 6 per. Ini kita pindahin, berarti 24 kali 24. 24 ini kita sederhanain ke 6. 24 bagi 6 kan 4 ya. Berarti 6 bagi 6, 1. Kemudian yang 4 yang ini kita sederhanakan ke 4 yang ini. 24 yang ini kita sederhanakan ke yang 6. Berarti sama-sama bagi 6, 4 juga. Ini 6 bagi 6, 1. Kemudian 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Maka yang di atas kan sisa 1, 1, 1 berarti 1. Per yang bawah tadi sisa 2, berarti 1/2. 1/2 cm itu setara dengan 0,5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah bola. Gitu untuk soal nomor 38. Nomor 39. Ya, di sini kalau kita lihat di gambar ada 3 buah bangun ruang. Yang pertama ada tabung, ada kerucut, sama bola. Yang ditanyakan adalah perbandingan volumenya. Sebelum kita masuk ke perbandingan, kamu perhatikan di sini semuanya saling menyentuh ya. Baik itu si bola ataupun si kerucut itu saling menyentuh. Artinya jari-jari si bola dan jari-jari si tabung sama jari-jari kerucut itu sama. Jadi kalau jari-jarinya 7, berarti semuanya 7 sama jari-jari ketiga bangunnya. Sementara tinggi tabung sama tinggi kerucut itu juga sama atau setara dengan 2R. 2R artinya apa? Karena tinggi dari si tabung sama tinggi kerucut itu adalah diameter dari si bolanya. Ya, jadi nanti tingginya kita ganti jadi 2R. Ya, kita masukin dulu perbandingannya. Volume tabung kita bandingkan dengan volume kerucut. Kita bandingkan lagi dengan volume bola. Kita masukin rumusnya masing-masing. Volume tabung kan VR kuadrat T. Kalau kerucut 1/3 VR kuadrat T. Kalau si bola 4/3 VR kuadrat pangkat 3. Oke, kita sederhanain karena ini perbandingan, yang nilainya sama kita sederhanain aja. Pi di sini, Pi yang ini sama Pi yang ini sederhanain. Oke, jari-jarinya juga sama. R pangkat 2. R pangkat 2 ini kita sederhanakan. Ini R pangkat 2 sederhana, ini R pangkat 2 berarti sisa 1 ya nanti ya. Jadi sisa R karena ini R pangkat 3. Oke. Nah, tinggi si tabung ini kan sama dengan 2R. Berarti bisa kita ganti tingginya menjadi 2R berbanding ini tadi ada angka 1/3 di depannya. Dikalikan lagi dengan 2R. Ini R. Oke, ada yang sama ya. Yaitu ini 4/3. 4/3. Ada yang bisa kita sederhanakan nih. R. Seret. 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 Oke, ada lagi nggak? 2 ya. 2 bisa ya. 2 bagi 2 kan 1. 2 bagi 2, 1. Ini 4 bagi 2, 2. Jadi ini semua dibagikan dengan 2. Maka sisa 1. Ini sisa 1/3. Yang ini sisa 2/3. Oke, kalau kamu lihat di opsinya nggak ada ya jawabannya. Nah, supaya ada, kita lihat. Ini kan per 3 ya. Di sini per 3. Supaya dia tidak menjadi bilangan pecahan, kita kali 3 aja. 1 kali 3 itu sama dengan 3. 1/3 kalau kita kalikan 3 berarti kan sama dengan 1 ya. Nih, kita sederhanain. Sama juga 2/3 kalau kita kalikan dengan 3 berarti hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah, atau perbandingannya adalah 3/1/2. 3/1/2. Gitu. Itu untuk soal nomor 39. Yang terakhir soal nomor 40. Sebuah bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak berbentuk kubus. Jadi ada bola,
bolanya dimasukkan ke dalam kotak, bentuknya kubus, berarti kan panjang rusuknya sama ya. Di sini sudah dikasih tahu rusuknya sama dengan 24 cm. Dan volume bola terbesar, berarti kalau dia volume terbesar sampai dia menyentuh dinding-dinding dari si dinding-dinding dari si kubusnya. Oke, kalau misalnya panjang rusuknya 24, otomatis diameter maksimal dari si bolanya juga adalah 24. Yang menandakan jari-jari bolanya nanti kita masukkan atau kita substitusikan sama dengan 12 cm ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume bola, berarti kita masukin rumusnya. 4/3 dikali VR pangkat 3. Kita masukin dulu 4/3. Kebetulan di opsinya ini pi-nya nggak diganti ya. Jadi kita tetap tulis pi saja. Kali R. R-nya kita ganti menjadi 12 sesuai dengan konsep yang ini. 12 kali 12 kali 12. Ini bisa kita sederhanain dulu. 3 sama 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 adalah 4. Oke, berarti sisa 4 kali 4 adalah 16 kali 12 kali 12 kali pi nanti di belakangnya. Karena pi itu selalu di agak belakang. 16 kali 12 kali 12 sama dengan 2304 pi cm pangkat 3 karena dia volume. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, itu kira-kira pembahasannya. Sekian dari dulu. Terima kasih.